melakukan potongan tarif tol sebesar 20% dari tarif normal. Pengaturan khusus akan diterapkan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur saat perayaan Nyepi yang bersamaan dengan puncak arus mudik Lebaran. Layanan pelabuhan akan ditutup sementara selama 3 hari. Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada 29 Maret bersamaan dengan puncak arus mudik Lebaran. Untuk menghormati perayaan Nyepi, layanan penyeberangan Jawa Bali dari Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk akan ditutup selama 3 hari. Pelabuhan Ketapang ditutup mulai dari tanggal 28 Maret tepat pukul 5 sore dan dibuka kembali pada 30 Maret pukul 6 pagi. Pihak ASDP mengimbau para pemudik menyesuaikan jadwal penutupan itu. Pemudik disarankan berangkat lebih awal guna mengantisipasi antrean panjang di pelabuhan. SKP dikeluarkan memang aturannya kan 28 Maret pukul 17 di sisi Ketapang. Secara reservasi tiket kami pun sudah tidak bisa beli di atas tanggal 28 sampai tanggal 30 dan jamnya pun jam 5 terakhir adalah jam reservasi terakhir. Jika beli di tiket di jam 18, 17 sudah tidak bisa di-lock secara sistem. Tapi nanti kita lihat misalnya ada 1-2 kendaraan yang sudah terjebak kemacetan atau apa masih tersisa, tetap kita bermaksud dengan seberang untuk di seberangnya sampai benar habis. Gitu. Artinya dihabiskan Pak yang kendaraan yang sudah terlanjur. Karena memang tutupnya kan Ketapang duluan, 12 jam sebelum Nyepi. Jadi istilahnya kalau di teman-teman kemarin TBB, kosongan, tiba bongkar berangkat. Jadi dari Ketapang tidak ngangkut apa-apa. Dari Gilimanuk yang ngambil penumpang sampai besok paginya tanggal 29 pukul 5.00 WITA. Lonjakan pemudik mulai terjadi di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirtana yang memantau dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wafik, bagaimana pantauan arus mudik Lebaran di wilayah Sulsel? Iya, Ivo dan juga saudara, di Provinsi Sulawesi Selatan ada 2 pelabuhan besar yang diprediksi terjadi lonjakan penumpang selama periode mudik Lebaran tahun ini, yaitu Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, kemudian juga Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Khusus untuk di Pelabuhan Nusantara Parepare, beberapa hari terakhir sudah terjadi lonjakan penumpang, di mana penumpang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nunukan, dan juga Kalimantan Utara, di mana ribuan pemudik ini memilih untuk mudik lebih awal agar dapat terhindar dari penumpukan penumpang di beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, jika dibandingkan dengan angka penumpang tahun ini dengan juga arus mudik dalam periode yang sama di tahun lalu, di mana angka penumpang di Pelabuhan Parepare tahun lalu mencapai angka 82.328 penumpang, dan tahun ini diprediksi ada kenaikan di angka 84.798 penumpang. Nah, untuk antisipasi lonjakan penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, pihak otoritas pelabuhan sudah menyiapkan sekitar 13 armada kapal, 4 armada kapal diantaranya dari PT Pelni yang disiapkan untuk transportasi mudik jalur laut di Pelabuhan Parepare, di Pelabuhan Parepare, Kota Parepare. Dan selain itu di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar, PT Pelni juga sudah menyiapkan 14 kapal untuk melayani penumpang di momen mudik Lebaran tahun ini. 2 kapal perintis yang melayani rute pulau-pulau kecil. Kemudian jadwal keberangkatan kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar juga akan diprediksi terjadi kepadatan di tanggal 26 Maret hingga 28 Maret 2025. Kemudian dari Darman, Kepala Cabang PT Pelni Regional 4 Makassar ini juga menyebutkan bahwa tahun lalu hingga tahun ini ada kenaikan penumpang dibanding periode Lebaran tahun lalu, di mana
jumlah penumpang naik dan turun tercatat pada 2024 kemarin di Pelabuhan Makassar mencapai 114.255 penumpang. Kemudian tahun ini diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang di angka 117.683 penumpang tahun ini. Arus kapal di Pelabuhan Makassar juga yang awalnya hanya 87 arus, kemudian tahun ini di periode mudik tahun ini mencapai angka 91 arus kapal. Ini kemudian menunjukkan bahwa tahun ini pemudik banyak yang memilih untuk menggunakan transportasi laut sebagai salah satu alternatif pilihan untuk mudik tahun ini. Nah, untuk antisipasi apabila terjadi lonjakan pemudik tahun ini, fasilitas sudah diperbaiki di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan juga penambahan personil di area keberangkatan dan kedatangan dari Makassar. Kembali ke Anda, Ivo. Jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.